Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10, saya Sri Aryati Handayani dari SMK Negeri 7 Bandung. Saya Nurhayanti Retnamasari dari SMP Negeri 30 Bandung. Saya Ernita Haryani dari SDN 063 Kebonginang, Kota Bandung. Pada kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yanti, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Ari, alhamdulillah hari ini saya baik. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah sepakat ya bahwa hari ini saya akan mensupervisi Ibu saat mengcoaching Bu Elita. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin tahu dulu menurut Ibu bagaimana percakapan coaching yang ideal itu. Iya Bu, betul sekali. Sebelumnya juga saya pengen ucapkan terima kasih Ibu mau menerima keinginan saya supaya saya bisa di coaching kali ini. Menurut saya Bu, coaching yang ideal itu yang pertama ada kemitraan. Jadi saya itu ketika mengcoaching seorang coaching ada bersifat dua arah, jadi saya tidak mendominasi dan saya pun tidak melabeli coaching tersebut. Selain itu juga saya maunya bisa menggali potensi dari seorang coaching, jadi dia bisa menemukan solusinya dengan potensi yang dia miliki. Ya. Baiklah. Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi coaching yang mana? Saya rasa Bu, saya butuh mengembangkan kompetensi yang bagian membuat pertanyaan yang berbobot itu. Bagian mana yang ingin Ibu saya amati? Dalam coaching kan tuh ada menggunakan alur cerita. Nah, di bagian yang ingin diamatinya itu ketika saya apakah sudah spesifik atau belum ketika mengidentifikasi seorang coaching gitu Bu. Jadi saya maunya kompetensinya pada saat membuat pertanyaan itu di bagian mengidentifikasi. Ya, di bagian identifikasi itu Ibu ingin semakin ahli dalam membuat penilaian berbobot, begitu mungkin Ibu ya? Nah, menurut Ibu sendiri selama ini bagaimana kompetensi Ibu dalam memberikan pertanyaan berbobot? Untuk coaching sendiri Bu, sebenarnya saya kan belum banyak melakukan coaching, jadi saya kalau menilai diri sendiri mungkin skalanya masih 6 karena coaching yang pernah saya terapkan baru 2 kali gitu. Sedangkan kedepannya saya tentu saja pengen lebih meningkat lagi Bu. Ya. Nah, harapan Ibu apa nih yang Ibu dapatkan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya benar-benar bisa mengembangkan kemampuan saya ketika mengidentifikasi seorang coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian sampai akhirnya seorang coaching itu menyadari akan solusi dan potensi yang dimiliki. Oh iya, baiklah Ibu, kalau begitu sampai bertemu besok di acara supervisi coaching yang akan dilakukan bersama Ibu Elita. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu, insya Allah besok ketemu. Waalaikumsalam Bu Elita. Iya. Alhamdulillah baik. Kemarin saya diinformasikan sama Ibu, katanya pengen coaching ya? Iya, kebetulan ada yang saya ingin ceritakan kepada Ibu, mudah-mudahan bisa berbagi. Jadi ada permasalahan sedikit. Apa tuh ceritanya Bu? Kebetulan kan dari juga di kelas Ibu ya, saya mengajar di kelas 6. Saya kira di kelas 6 itu sudah matang, sudah siap anak-anaknya. Ternyata ketika kemarin beberapa hari berjalan setelah MPLS itu ada beberapa siswa yang ternyata belum lancar membaca, bahkan satu orang itu sama sekali sulit untuk melafalkan. Jadi menurut Ibu tujuan kita coaching kali ini apa ya? Berbagi ya Bu ya, berbagi sampai nantinya mungkin saya pakai solusi dari obrolan kita ini untuk apa yang menjadi metode seperti apa, kemudian tindakan seperti apa untuk mengatasi permasalahan yang ada di kelas saya. Jadi
tujuan kita kali ini itu untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada di kelas Ibu, Iya, Ibu. khususnya yang kemampuan membacanya. Ya, membaca. Memang kemampuan membacanya seperti apa ya? Kalau dikatakan bisa lewat membaca dan kurang dapat merangkai kata, Kurang dapat suatu merangkai. kalimat. Kemudian menuangkan ke dalam tulisan pun sulit. Oke, jadi kalau seandainya Ibu skala nih dari skala 1 sampai 10, kira-kira nih skala Ibu supaya mengatasi kemampuan anak dalam minat membaca, kemampuan Ibu itu ada di skala berapa? Kalau baru berjalan dari seminggu ya Bu ya, mungkin 7. Oh, skala 7. Karena anak tersebut masih sulit untuk membaca tapi sudah paham beberapa huruf dibandingkan ketika hari pertama masuk ke kelas. Berarti ada di skala 7, memang agak awalnya dibandingkan setelah beberapa hari ternyata ada peningkatan. Nah, harapannya kita kan mau menemukan solusi ya, bagaimana bahwa anak yang Ibu ajarkan di kelas itu minat bacanya meningkat. Harapannya nanti di skala berapa, Bu? Harapannya di skala 9 mungkin sudah cukup ya Bu ya. Mungkin anak tersebut bisa merangkai suatu kata itu menjadi kalimat, kemudian bisa menuliskannya dalam buku tulis. Oh, jadi kalau di angka 9 itu skalanya anak mampu merangkai dalam sebuah kalimat, kemudian dibuat dalam buku tulis. Ya, menuliskannya dalam buku tulis. Menurut saya itu sudah cukup baik gitu ya Bu ya, dalam rentang skala seperti itu. Kira-kira Bu, caranya seperti apa ya supaya anak bisa kemampuannya bisa meningkat menulis di buku itu? Yang pertama saya lakukan dalam rencana saya adalah memberikan kartu kata kepada anak tersebut sehingga dengan kartu kata itu diharapkan bisa memancing keinginan kemauan anak tersebut untuk belajar lebih giat lagi. Membuat kartu kata. Ada nggak cara yang lain, Bu? Memberikan buku bacaan timpang, jadi artinya sudah bacaan yang banyak gitu. Kalau kemarin kan yang diberikan baru teknik membaca per kata saja. Nah, mudah-mudahan dengan diberikannya kartu kata selanjutnya ada metode dengan membaca lebih banyak kalimat. Oke, jadi kartu membaca, kemudian memberi bacaan yang katanya lebih banyak dari sebelumnya. Oke, kira-kira nih Bu, Ibu dengan keinginan Ibu untuk meningkatkan minat baca, dukungan apa yang Ibu butuhkan? Yang pertama, dukungan dari orang tua tentunya, karena waktu belajar di sekolah itu lebih sedikit daripada di rumah, sehingga saya mengharapkan orang tua juga berperan aktif Bu dalam memberikan pelajaran kepada siswa yang memang telah membaca tersebut. Kemudian dari kepala sekolah juga, karena agar diketahui oleh kepala sekolah bahwa di kelas saya masih ada yang kurang membaca. Ada dukungan orang tua, kemudian dukungan dari kepala sekolah, ada dukungan yang lain nggak Bu? Dari rekan mungkin Ibu ya, ketika itu meminta solusi seperti sekarang ini kan bagaimana cara untuk tukar ide, mungkin bagaimana mengatasi anak yang terlambat membaca. Oke, bagaimana cara mengatasi anak yang membaca, kemudian udah ada dukungan komitmen yang akan Ibu buat supaya minat membaca anak-anak nanti di kelas itu bisa meningkat, seperti apa komitmennya? Untuk komitmen diri saya sendiri ini Ibu akan terus konsisten sampai dengan siswa tersebut bisa membaca seperti yang tadi disebutkan. Harapan itu tentang 9, mudah-mudahan dengan adanya metode-metode yang tadi sudah didiskusikan dengan Ibu dapat memperbaiki anak tersebut sehingga bisa membaca dengan lancar. Kapan nih rencananya ya Bu ya? Mudah-mudahan secepatnya Bu ya, karena di kelas 6 itu belajarnya 31 tahun, jadi insya Allah mulai minggu ini. Insya Allah mulai minggu ini. Setelah minggu ini ada rencana nggak kita Bu untuk melakukan coaching refleksi lagi? Kira-kira kapan ya? Bisa saya melaksanakan dulu ini, insya Allah secepatnya juga nanti dikabari untuk melaksanakan misalnya. Nah, alhamdulillah Bu, sudah kita lalui tahapan dari coaching yang kita laksanakan kali ini. Kalau yang Ibu rasakan dari tadi yang sebelum coaching sampai sekarang sudah coaching, apa nih yang bisa Ibu jelaskan bahwa apa yang sudah Ibu dapatkan setelah kita melaksanakan coaching? Sedikit lebih ya, semakin yakin untuk melaksanakan metode-metode yang tadi disebutkan, karena sudah bercerita dengan Ibu, kemudian bertukar pikiran dengan Ibu, jadi saya semakin yakin untuk melaksanakan tahapan tersebut. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Semoga nanti kegiatannya bisa berjalan lancar
Ya, kita juga bisa ketemu lagi di Iya, Ibu. minggu selanjutnya Iya, untuk Mbak. membahas untuk kegiatan referensi kita ya. Terima kasih Ibu, sehat-sehat selalu. Makasih sama-sama juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu Yanti, alhamdulillah ya. Tadi saya perhatikan Ibu sudah selesai melakukan coaching bersama Ibu Elita dan ya bagaimana nih Ibu menilai performa Ibu dalam kompetensi memberikan pertanyaan berbobot saat tadi melakukan coaching bersama Ibu Elita? Yang pertama Bu, tadi saya menanyakan kabar dulu biar dia mindfulness gitu ya Bu ya, ketika dia ketemu sama saya merasa nyaman dulu gitu. Jadi saya tanyakan kabar, setelah menanyakan kabar saya fokuskan kepada tujuan coaching kami ini Bu. Jadi saya menanyakan coachingnya, kemudian saya tanyakan kembali sesuai dengan alur tirta, ada identifikasi, kemudian tadi yang tentunya yang pertama tujuan, identifikasi, kemudian menanyakan rencana dan tanggung jawabnya. Berdasarkan yang saya rasakan Bu, semua tahapan telah saya lalui dan saya membuat pertanyaan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bu Erwin. Ya, menurut Ibu, apakah tadi waktu Ibu memberikan pertanyaan kepada Ibu Elita itu sudah sesuai harapan Ibu? Saya rasa sudah sesuai ya Bu ya, karena saya mendengarkan dengan seksama apa yang diungkapkan, kemudian menggali potensi apa yang dimiliki oleh Bu Erlita, kemudian menanyakan kembali apa yang dimiliki oleh Bu Erlita, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan saya dan yang disampaikan oleh Bu Erlita juga menyatakan bahwa oh iya ternyata dari hasil coaching yang telah dilakukan ternyata Bu Erlita menemukan solusi dalam mengatasi minat baca anak ketika di kelas. Nah, ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Ibu? Dengan senang hati Ibu, silahkan. Sebelumnya saya mohon maaf dulu ya apabila ada hal mungkin nanti kurang berkenan bagi Ibu. Nah, berdasarkan pengamatan saya pada saat tadi Ibu melakukan coaching bersama Ibu Elita, saya mengamati tadi pada saat Ibu memberikan pertanyaan berbobot itu sudah cukup baik. Ibu memberikan pertanyaan berdasarkan pernyataan yang Ibu dengar secara aktif. Jadi Ibu sudah melakukan mendengarkan secara aktif yang kemudian menghasilkan pertanyaan berbobot kepada Ibu Elita. Itu sudah sangat bagus sekali ya. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Tentu saya senang ya Bu, apalagi kalau saya merasa itu sebuah pujian. Jadi harapan saya yang tadi saya ungkapkan ketika saya melakukan praobservasi dengan Ibu bahwa saya ingin meningkatkan kemampuan untuk membuat pertanyaan yang berbobot, dengan tanggapan dari Ibu ternyata alhamdulillah sudah ada peningkatan. Saya senang sekali. Iya, saya juga senang melihatnya Ibu. Namun demikian catatan saya juga saya melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya pada tadi saat Ibu menuntun Bu Elita untuk membuat rencana tindak lanjut. Nah, mungkin di situ Ibu bisa perdalam lagi pertanyaan yang bisa mengharapkan Ibu Elita untuk menemukan potensi-potensi yang ada pada dalam dirinya. Seperti itu ya Ibu ya. Menurut Ibu bagaimana Bu? Saya senang ya Bu ya, karena berarti Ibu kan selain memberikan menyatakan perkembangan akan pertanyaan saya berbobot, tetapi Ibu juga melihat ternyata ada hal-hal yang perlu saya perbaiki. Tentu aja saya senang Bu, jadi ketika nanti pelaksanaan coaching berikutnya, jika ada seorang coach yang ingin saya coaching, maka kemampuan saya itu semakin berkembang atas ulasan yang Ibu berikan. Iya, beda kalau begitu ya. Nah, dari diskusi kita kali ini, apa yang bisa Bu Yanti simpulkan? Dari diskusi kali ini berdasarkan praobservasi bahwa saya ingin meningkatkan kemampuan saya, kompetensi saya ketika saya membuat pertanyaan yang berbobot, khususnya dalam identifikasi. Alhamdulillah tanggapan dari Ibu itu bahwa saya ada perkembangan. Tetapi kemudian di sini juga saya menyadari bahwa ada hal yang perlu saya kembangkan lagi, yaitu ketika saya menanyakan pertanyaan terbuka pada bagian rencana. Barangkali nanti saya harus lebih detail lagi, menggali informasi lagi
kepada seorang coach sampai rencana itu betul-betul bisa dituangkan dalam bentuk solusi. Ya, terima kasih. Kalau Ibu sudah menemukan kesimpulan dari diskusi kali ini ya, dan tindak lanjutnya. Nah, apa yang perlu, dukungan apa yang Ibu perlukan untuk dapat mencapai rencana yang akan Ibu lakukan tersebut? Tentu aja dukungan dari seorang supervisor misalnya Ibu ya, karena kalau tidak ada yang mengingatkan saya dan menguatkan saya dari Ibu, ya saya nggak akan bisa berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua juga tentu saja dukungan dari seorang coach, karena tidak semua rekan sejawat barangkali ingin terbuka menceritakan permasalahannya kepada saya. Jadi kalau misalnya ada dukungan coach, ada dukungan dari supervisor, dari rekan sejawat yang lainnya, dan dukungan kepala sekolah, pasti insya Allah mudah-mudahan teknik kemampuan saya dalam coaching bisa lebih berkembang lagi. Ya. Baik Ibu, semoga Ibu dapat terus melakukan peningkatan performa saat melakukan coaching. Dan untuk saat ini kita cukupkan sesi supervisi kita. Sampai berjumpa di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih Bu Yati. Sama Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Erlita. Waalaikumsalam Ibu. Oke. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan lagi pertemuan kali ini berdasarkan hal yang sudah kita sepakati, bahwa hari ini saya mensupervisi Ibu pada saat coaching. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan sama Ibu. Baik Ibu. Oke. Nanti pada saat coaching rubrik penilaiannya seperti apa ya Bu? Baik Ibu, penilaian itu seperti ada kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dari seorang coach. Oke, ada kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dari coach. Nanti kompetensi yang perlu dikembangkan dari Ibu apa ya? Memberikan pertanyaan yang baik dan berbobot sehingga coach dapat mendapatkan solusi dari obrolan-obrolan yang akan dilaksanakan pada saat coaching. Oke, berarti Ibu menginginkan pertanyaan yang berbobot pada saat percakapan coaching. Ada nggak kompetensi yang spesifik lagi yang perlu saya amati gitu Bu? Baik Ibu, mungkin memberikan pertanyaan yang terbuka kepada coach sehingga ketika melakukan coaching nanti akan merasa nyaman dan lebih menceritakan lagi permasalahan yang dihadapi di dalam kelas. Oke, berarti Ibu menginginkan nanti yang lebih spesifik lagi adalah pertanyaan terbuka, coachingnya nyaman dan lebih terbuka lagi ketika menyampaikan apa yang disampaikan pada saat coaching. Kira-kira Bu, kalau saat ini skala Ibu dari 1 sampai 10 ada di skala berapa? Kalau saat ini saya masih ada di skala 6 mungkin ya Bu ya, karena saya belum mampu secara penuh memberikan pertanyaan yang berbobot dan terbuka. Mudah-mudahan setelah melakukan supervisi ini saya dapat merencanakan untuk memberikan pertanyaan yang terbuka kepada coach. Oke, jadi masih skala 6. Harapannya setelah melaksanakan coaching, Harapan saya setelah melaksanakan coaching ini saya bisa ada pada skala 9 Bu, sehingga bisa memberikan pertanyaan yang baik kepada coach. Oke, jadi harapan Ibu itu di skala 9. Kira-kira indikator ketercapaiannya apa ya Bu ya? Indikator ketercapaiannya adalah ketika coach dapat meluapkan permasalahan yang terjadi dan saya pun dapat memberikan pertanyaan yang terbuka sehingga terjadi diskusi yang diharapkan oleh coach dan coach untuk mendapatkan solusi dalam permasalahan tersebut. Oke, jadi harapannya itu coachingnya bisa menyampaikan secara terbuka gitu ya. Kemudian Ibu juga bisa menggali potensi dari seorang coaching. Rencananya kapan ya Bu ya untuk melaksanakan coachingnya? Mudah-mudahan besok Bu dapat dilaksanakan. Insya Allah besok. Oke, berarti insya Allah besok kita ketemu lagi untuk melaksanakan coaching dan insya Allah saya akan menghadiri kegiatan coaching itu. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Ani, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Setelah kita sepakati sebelumnya, hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu ya. Ada permasalahan yang ingin Ibu ceritakan? Iya betul Bu, saya tuh sekarang sedang agak gelisah gitu ya, melihat anak-anak yang kesadaran terhadap lingkungannya sangat rendah sekali.
tidak terlalu peduli terhadap sampah yang ada di dekat mereka. Mereka juga masih harus sering diingatkan tentang piket kelas, dan masih banyak sekali hal-hal tentang kesadaran lingkungan yang saya rasa ini perlu ditingkatkan kembali. Baik, jadi ada anak-anak yang masih belum paham apa yang harus dilakukan di lingkungan sekolah gitu ya Bu ya. Nah, dengan permasalahan tersebut, apakah sudah ada rencana yang dibuat untuk Ibu agar anak-anak dapat paham bagaimana cara menjaga lingkungan dengan baik? Nah, saya itu kepikiran untuk membuat komunitas lingkungan siswa, kemudian juga saya mulai mempertimbangkan apa perlu saya mengundang narasumber ke sekolah untuk menyadarkan anak-anak terhadap lingkungan, dan juga mungkin ada program-program tentang lingkungan yang ingin saya terapkan kembali di sekolah. Baik, jadi membentuk komunitas ya Bu ya. Iya. Nah, dari tujuan, dari rencana yang Ibu sudah rumuskan tersebut, tujuan seperti apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini mengenai kesiapan anak untuk melakukan perbaikan dalam menghadapi lingkungan yang di sekolah? Nah, saya berharap dengan sesi coaching kali ini saya dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi, dan juga saya bisa semakin menggali potensi-potensi yang ada dalam diri saya. Dalam diri Ibu ya. Nah, ketika Ibu sudah melaksanakan metode dengan menggunakan komunitas belajar seperti itu, apakah ada dukungan dari sekitar, kemudian dari pihak luar dalam melaksanakan komunitas belajar ini Bu? Ya, dalam membentuk komunitas lingkungan ini saya sangat memerlukan dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari rekan sejawat, dari orang tua, dan tentunya dari siswa itu sendiri. Baik Ibu, jadi yang terpenting adalah dukungan dari siswa itu sendiri, kemudian dari orang tua juga ya Bu ya. Setelah Ibu menerapkan komunitas lingkungan ini, apakah Ibu sudah merasa berhasil dengan menerapkan metode-metode yang Ibu sudah rencanakan ini? Untuk sekarang saya merasa ini belum berhasil, belum berjalan dengan baik gitu ya. Dan saya berharap ketika saya menerapkan kembali komunitas lingkungan ini, saya berharap kesadaran siswa terhadap lingkungan semakin meningkat. Baik, kalau sudah dirasa cukup untuk meningkatkan potensi anak dalam sadar lingkungan ini, kalau misalkan kita beri rentang nilai dengan metode komunitas lingkungan ini, kita dapat beri nilai berapa ya Bu ya keberhasilannya? Target saya itu kalau sekarang itu nilainya di 6, mungkin target saya itu bisa meningkat di 8 ya Bu ya. Untuk mencapai angka 8 itu, apakah ada metode yang lain yang akan Ibu terapkan supaya anak lebih sadar lagi lingkungan itu? Metode lainnya mungkin akan diadakan pembiasaan baru seperti Jumat Bersih, kemudian GPS, gerakan pungut sampah, dan gerakan memilah sampah. Untuk metode yang pertama itu dengan membentuk komunitas lingkungan, kemudian yang kedua itu dengan GPS ya Bu ya, semoga bisa meningkatkan lagi kemampuan siswa dalam sadar lingkungan. Untuk mencapai angka 8 itu tentunya ada konsisten yang akan Ibu lakukan ya Bu ya, komitmen yang akan Ibu lakukan. Seperti apa Bu komitmen yang akan Ibu lakukan agar mempertahankan itu? Saya berkomitmen bahwa saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawat dan orang tua, juga akan semakin mengeratkan kolaborasi antar siswa agar semua program ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, jadi keterkaitan itu semua mudah-mudahan dapat dilaksanakan secara konsisten ya, dan komitmen Ibu untuk menerapkan siswa yang sadar lingkungan itu alhamdulillah ya Bu ya. Semoga percakapan kita menjadi solusi, salah satu solusi gitu yang bisa diterapkan Ibu. Nah, setelah melakukan coaching itu apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah, terima kasih sekali Bu Anita. Saya lega sekali sudah bisa mencurahkan isi hati saya, dan juga bisa menemukan potensi yang saya miliki untuk menghadapi permasalahan yang saya hadapi ini. Baik, semoga menjadi harapan dan tujuan yang tercapai dengan metode yang Ibu terapkan tadi, juga konsisten. Mudah-mudahan segera terlaksana sesuai yang saya berikan hari ini ya. Mungkin cukup
sekian coaching dari saya, obrolan yang kita lakukan. Sampai bertemu lagi di lain hari. Terima kasih sudah Iya, selalu. terima kasih kembali Bu Erlita. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu ya, tadi saya sudah mengamati kegiatan coaching Ibu bersama Bu Ari. Jadi gimana nih tadi perasaannya kalau Ibu menilai sendiri performa Ibu mengenai kompetensi yang Ibu ingin kembangkan? Tadi diantaranya ada mitraan, kemudian ada proses kreatif, satu lagi ada kemampuan menggali potensi dari coaching. Baik Ibu, terima kasih sudah membersamai tadi coaching. Alhamdulillah dengan adanya supervisi ini saya lebih dapat menggali potensi saya untuk memberikan pertanyaan yang terbuka kepada coach ya Bu ya. Jadi ketika saya memberikan pertanyaan, saya lebih rileks, kemudian coachnya juga lebih terbuka memberikan pernyataannya sehingga akhirnya didapatkan satu solusi, walaupun itu muncul dari coach tetapi kami dapat bekerja sama untuk menyampaikan metode dan rencana yang akan dilaksanakan. Tadi yang Ibu rasakan bahwa coachingnya ternyata lebih terbuka gitu ya Bu. Kira-kira Ibu menilai tadi Bu Ari itu seperti apa sampai bisa dikatakan terbuka? Karena mungkin pertanyaan yang muncul dari saya sudah menyentuh Bu Ari sehingga dapat memaparkan lebih jauh lagi yang dihadapinya, karena pertanyaan-pertanyaan dari saya yang memancing untuk Bu Ari lebih terbuka lagi. Seperti itu pertanyaan-pertanyaannya sudah mulai menuju kepada pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Oke, kalau gitu boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Tadi ada indikator ketercapaian yang ingin dicapai, yaitu bahwa Ibu ingin mengembangkan kemampuan Ibu dalam membuat pertanyaan yang berbobot dan pertanyaan terbuka. Berdasarkan yang saya amati bahwa Ibu telah melakukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan terbuka. Tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan bahwa dengan percakapan coaching yang Ibu lakukan, ada alur yang kita gunakan namanya alur tirta. Jadi ada tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Pada percakapan coaching tadi, setelah Ibu melihat kenyamanan, Ibu menatap Bu Ari dengan mindfulness, dengan gestur yang bagus, dengan gestur yang baik, ternyata tahapannya tidak berurutan. Ibu langsung menanyakan rencana. Sebaiknya tahapannya itu dilaksanakan secara berurutan, jadi ada tujuan dulu. Tadi yang berdasarkan saya dengar dan lihat, Ibu langsung rencananya. Oh, berarti sebaiknya nanti ke depannya diperhatikan urutan tirtanya seperti itu. Baik Ibu, terima kasih sudah memberikan refleksi kepada saya. Mudah-mudahan untuk coaching selanjutnya akan lebih teratur ya Bu ya. Amin ya. Betul sekali. Saya telah memberi tanggapan atas tadi observasi yang saya lakukan. Perasaan Ibu ketika saya menyampaikan pengamatan saya seperti apa Bu? Alhamdulillah menjadi lebih paham alur tirta itu. Mungkin untuk pelaksanaan coaching selanjutnya saya lebih dahulu menyusun rencana pertanyaannya Bu ya, sehingga alur tirta itu dapat runtuh diberikan kepada coach. Iya. Semua tahapannya telah dilakukan, kemudian barangkali perkembangan yang sudah saya lihat, pertanyaan Ibu sudah semakin berbobot, sudah semakin terbuka. Kamu jadi alhamdulillah ya Bu ya, tadi tahapannya sudah kita lalui. Kemudian yang perlu Ibu kembangkan adalah tahapan alur tirta yang sebaiknya dilakukan secara berunut. Kemudian kira-kira nih Bu, apalagi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi telah dilakukan? Baik, menurut saya adalah menjadi pendengar yang baik dari coach untuk coaching selanjutnya. Oke, untuk coaching selanjutnya kapan ya? Ibu. Alhamdulillah tadi kita telah melaksanakan supervisi. Saya sudah melaksanakan supervisi pada saat Ibu melakukan coaching. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pertemuan berikutnya. Baik Ibu, insya Allah mudah-mudahan secepatnya. Iya. Terima kasih Ibu atas waktunya dan kesediaannya. Sama-sama Bu Nur. Iya, Assalamualaikum.
jadwalkan kita akan melakukan supervisi saat ibu melaksanakan coaching. Akan tetapi sebelum coaching dimulai ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ari mengenai coaching ini Bu ya. Rubriknya penilaian apa saja yang menjadi prinsip dasar coaching menurut Bu Ari? Kalau menurut saya prinsip coaching ideal itu adalah yang pertama harus ada kemitraan, yang kedua harus bisa menggali potensi coaching, dan yang ketiga harus kreatif. Baik, ketiga prinsip itu akan dilaksanakan ketika kita coaching ya Bu ya. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan ketika melaksanakan coaching besok bersama coach Ibu? Nah, yang ingin saya kembangkan itu adalah ketika saya ingin menggali potensi coach saya dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan besok adalah bagaimana cara memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, begitu ya Bu ya. Nah, kalau begitu kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin lebih Ibu kembangkan ketika melaksanakan coaching besok? Ya, saya ingin bisa memberikan pertanyaan berbobot pada saat mengidentifikasi permasalahan coach dan juga pada saat membimbing coach untuk melakukan rencana tindak lanjutnya. Baik, kompetensi coaching yang ingin dikembangkan seperti itu ya indikatornya. Nah, selain itu indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa dalam coaching? Indikatornya ketika saya memberikan pertanyaan, coach dapat menjelaskan permasalahannya dengan lebih spesifik lagi. Kemudian juga coach bisa menemukan potensi-potensi yang dapat dikembangkan pada dirinya untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Baik, dengan indikator seperti itu, Ibu lebih ingin mengharapkan coach itu dapat memaparkan permasalahan yang sedang itu ya. Nah, harapan besar Ibu setelah melakukan coaching itu dari coach itu seperti apa Ibu? Harapan besarnya yang saya harapkan dalam pelaksanaan coaching ini, coach dapat mengemukakan permasalahannya tanpa ragu, nyaman saat melakukan coaching, dan juga bisa menemukan potensi-potensi pada dirinya. Baik, terima kasih Ibu ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang timbul dari supervisi hari ini. Semoga Ibu dapat melaksanakan coaching dengan baik. Kapan rencananya Ibu melaksanakan? Rencananya besok Bu, Rencananya bersama besok. Ibu Yati. Iya. Mudah-mudahan kita dapat laksana ya Bu ya. Iya. Kita ketemu besok. Terima kasih Bu Ali. Sama-sama Bu Elita. Terima kasih Bu Ali. Sampai berjumpa besok. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Ari. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Saya lihat mukanya agak-agak ada permasalahan yang dipendam nih. Ya, seperti sudah disepakati kemarin, hari ini kita akan melakukan coaching. Namun sebelumnya boleh saya tahu tujuan coaching kita kali ini apa ya Bu? Betul Bu, kemarin saya ada menyampaikan bahwa saya ingin di coaching sama Ibu saat ini karena ada kendala yang saya hadapi mengenai peserta didik saya. Jadi kali ini saya diamanahi sama pihak sekolah, saya menjadi wali kelas. Dan ternyata siswa-siswa itu merupakan siswa yang berbeda, tidak sama dengan kelas sebelumnya, tahun sebelumnya, karena anak-anak dipencar. Nah, di dalam kelas yang saya bimbing ini Bu, ternyata banyak sekali keragaman. Ada dari ragam kemampuan menerima pengetahuan, keragaman dari mentalnya, kemudian ada lagi keragaman dari latar belakang keluarga. Jadi dengan melihat ini saya jadi gelisah gitu Bu, aduh kira-kira nanti saya kayak gimana ya mengatasi anak-anak ini gitu. Karena saya belum pernah mengalami mendapatkan anak bimbingan itu yang memiliki keberagaman yang mulai dari sikap sampai dengan keberagaman psikologisnya gitu Bu. Iya. Kekhawatiran apa saja yang Ibu hadapi saat ini dengan melihat keragaman siswa yang seperti itu? Jadi saya tuh belum punya basic Bu, bagaimana cara mengatasi anak yang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan anak yang lain gitu. Saya
belum punya pengalaman. Pengalaman saya masih mengatasi anak-anak yang hanya untuk perbedaan pengetahuan boleh, tapi ternyata ada yang perbedaan dari segi, mungkin dari segi psikologisnya, mentalnya gitu. Hal itu Bu yang membuat saya, bisa nggak saya merangkul mereka, bagaimana cara saya merangkul mereka sampai mereka itu ternyata bisa menjadi anak-anak yang memang bisa berguna ketika nanti di masyarakat gitu. Kebutuhan psikologis apa yang sekarang anak-anak ibu hadapi yang membuat ibu sangat khawatir pada saat ini? Yang pertama itu Bu, ada siswa yang ternyata di kelas 8, kami kan sekolah inklusi ya Bu ya, jadi ada anak yang mesti kita terima walaupun anak itu inklusi. Jadi ternyata anak itu di kelas 8 belum bisa membaca, kemudian ada yang memiliki latar belakang keluarga seperti itu Bu. Jadi itu yang saya khawatirkan, apakah saya bisa menuntun mereka gitu. Saya nggak mau mereka itu gimana ya, nggak mau mereka itu tidak menunjukkan kemampuannya, tapi mereka justru bisa berkembang sesuai dengan kodratnya. Iya. Apa harapan ibu terhadap anak-anak inklusi tersebut? Harapan saya bisa ibu bisa memberikan apa kebutuhan mereka gitu Bu. Itu kebutuhan mereka bisa saya berikan, kemudian dan saya bisa memahami atas keberagaman anak-anak tersebut. Iya. Dengan keberagaman dan ibu punya harapan terhadap mereka. Nah, dukungan apa yang ibu perlukan? Tentunya Bu, dukungan dari orang tua ya kan. Orang tua maunya terbuka atas kendala yang dihadapi dan apa yang ingin dicapai ketika melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian dukungan dari rekan sejawat, karena siswa ini adalah siswa kelas 8, pastinya sudah mengalami proses di kelas 7, jadi menanyakan lagi dari wali kelas, dukungan dari wali kelasnya yang sebelumnya, kemudian dukungan dari guru BK, dukungan dari guru mata pelajaran yang lain seperti itu. Dengan dukungan tersebut, apa rencana ibu yang akan ibu lakukan di kelas untuk bisa merealisasikan harapan-harapan ibu tersebut? Ya, jadi cara saya supaya bisa merealisasikan kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak saya tersebut, barangkali saya kayak gimana ya Bu, cara yang saya lakukan paling saya bertanya kembali kepada mereka gitu, bertanya apa yang mereka butuhkan, kemudian saya mungkin dengan cara merangkul dulu mungkin ya Bu ya, tidak bisa langsung memberikan materi IPA itu seperti apa, tapi mungkin yang harus saya berikan terlebih dahulu adalah perhatian bahwa saya menerima dengan terbuka, siap memberikan pendampingan ketika memang anak tersebut butuh didampingi ekstra. Iya. Apalagi yang akan ibu lakukan agar ibu dapat mendampingi mereka dan bisa menangani mereka pada saat pembelajaran? Yang ingin saya lakukan mungkin ini ya, saya juga harus banyak membaca berbagai literatur, bagaimana cara memenuhi kebutuhan peserta didik dengan keberagaman seperti itu. Jadi membaca literatur, kemudian barangkali ya saya harus bertanya juga sama barangkali orang tua yang memang memiliki anak yang inklusi gitu, yang memiliki keistimewaan yang lain gitu. Iya. Kapan rencana ini akan ibu mulai lakukan? Dari mulai mencari literatur, kemudian ibu mungkin akan berdiskusi dengan orang tua. Nah, tahapan-tahapan ini kapan ibu akan mulai lakukan? Tahapannya insya Allah kalau untuk membaca literatur mulai dari sekarang juga udah bisa ya Bu ya, saya udah mulai membaca beberapa literatur. Kemudian untuk berdiskusi dengan orang tua, insya Allah dalam 2-3 hari ke depan saya akan berdiskusi dengan orang tua. Karena ada beberapa, jadi sebenarnya ada satu yang sudah saya temui, tetapi yang lainnya belum saya temui karena kan berproses gitu. Jadi insya Allah dalam beberapa waktu ke depan sambil berjalan, saya akan sambil melihat kebutuhan peserta didik sekaligus perkembangan peserta didik saya itu. Ya, alhamdulillah ya, ibu sudah punya target yang akan ibu capai setelah coaching ini dilakukan. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan ibu setelah kita lakukan coaching hari ini? Perasaan saya jadi tersadarkan bahwa
apa yang harus saya lakukan untuk peserta didik saya, solusinya seperti apa. Kemudian awalnya saya menceritakan permasalahan, tetapi ternyata dengan coaching yang kita lakukan Bu, saya menemukan solusi apa yang akan saya lakukan nanti. Alhamdulillah ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Ibu berjalan dengan lancar dan juga target Ibu tercapai. Saya sangat berharap Ibu dapat menceritakan setelah Ibu melaksanakan rencana Ibu tersebut. Ya, insya Allah. Ya, terima kasih Bu Yanti. Sama-sama, Bu. Sesi coaching kita mungkin kita akhiri. Ya, saya tunggu kabar dari Ibu ya Bu ya. Ya, insya Allah. Makasih Ya, Bu. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Senyum dulu 3 menit. Stop dulu. Kemana posnya? Ih, nggak dikasih aba-aba ulang. Kayak aku tuh. Baik Bu Ani, alhamdulillah ya sudah dilaksanakan coachingnya barusan bersama Ibu Yanti. Bisa Ibu ceritakan dari awal sampai dengan akhir pengalaman coaching hari ini? Ya, alhamdulillah Bu Erlita. Tadi saya sudah melakukan coaching bersama Ibu Yanti, dan dari coaching kali ini saya melihat bahwa saya sudah mulai bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan juga menggali potensi yang dimiliki oleh coach saya. Itu terlihat dengan pemaparan dari coach terhadap permasalahan dan juga pemaparan tentang potensi yang dimilikinya. Baik, jadi Ibu merasa bahwa Bu Yanti sudah cukup lugas memaparkan ya dengan teknik coaching tadi. Nah, apakah menurut Ibu setelah melakukan coaching tadi sudah sesuai dengan harapan Ibu ketika awal kita mengobrol sebelum melakukan coaching tadi? Iya, saya sudah merasa saya mencapai target yang saya harapkan saat tadi kita melakukan obrolan saat pra-supervisi. Baik, jadi sudah merasa mencapai target ya Bu ya dengan tadi. Nah, kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Ibu ya, menurut pengamatan tadi setelah melakukan coaching, bahwa alur tirta yang sudah Ibu laksanakan dengan Bu Yanti tadi memang sudah teratur sekali. Kemudian pertanyaan Ibu membuat Bu Yanti nyaman gitu dengan semakin terbukanya Bu Yanti. Mulai dari alur tirtanya ada satu yang memang sedikit lewat, mungkin karena terlalu asik ya Bu ya, ada komitmen yang kita belum samakan sedikit saja, hanya tadi sudah muncul sedikit, cuman tidak dipertegas, tapi saya rasa itu sudah mencakup ya Bu ya alur tirtanya, dan alur tirtanya juga sudah terlaksana dengan baik. Kemudian Ibu menyampaikan juga tadi bahwa Bu Yanti semakin mampu memaparkan lagi. Nah, apakah dengan pemaparan Bu Yanti seperti itu, apakah cukup untuk kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu? Saya merasa saya masih harus terus mengembangkan kompetensi saya, karena menurut saya belum maksimal dalam menggali potensi coach saya. Baik, sedikit belum menggali. Iya, tapi betul, kalau betul. menurut pengalaman saya alhamdulillah sudah muncul gitu ya. Kemudian apa yang dapat Ibu simpulkan dari supervisi sampai dengan coaching dan pra observasi hari ini? Alhamdulillah dari supervisi, dari sejak pra observasi sampai sekarang pasca observasi, saya merasa sebelum supervisi dan sebelum coaching tadi saya merasa khawatir saya tidak bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya, tapi ternyata alhamdulillah tadi pada saat coaching dilakukan ternyata saya sudah bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan kedepannya mudah-mudahan saya bisa semakin mahir dalam melakukan coaching. Baik, terima kasih ya Bu ya. Semoga Ibu semakin mahir dalam melakukan coaching. Tentu saja ada dukungan Ibu ya. Satu lagi pertanyaan dukungan yang paling penting ketika Ibu melaksanakan coaching dengan baik itu? Dukungan paling penting yang saya harapkan itu dukungan dari rekan-rekan sejawat dan juga dari kepala sekolah. Dengan semakin sering saya melakukan coaching, entah itu sebagai coach atau sebagai coach,
itu akan semakin membuat saya terbiasa dan semakin mahir dalam melakukan coaching. Baik, terima kasih ya Bu ya. Semoga apa yang menjadi harapan Ibu dan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu menjadi salah satu kekuatan bagi Ibu sebagai coaching. Mudah-mudahan coaching selanjutnya kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bu Ari. Terima kasih juga Bu Erlita. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi